Kami ucapkan terima kasih pada pimpinan DPR, kemudian pada kawan-kawan mahasiswa dan OKP dari BEM maupun OKP yang sempat hadir. Mohon izin sebelumnya kami dari Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PP kami, ya saya kira kita harus menegaskan komitmen kita bahwa hari ini kita hadir di sini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air kita. Ada banyak macam cara untuk kita menyampaikan aspirasi, namun karena kita melihat situasi kebangsaan kita hari ini yang sedang tidak kondusif, dan kita memilih jalan berdialog dan beraudiensi seperti hari ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa merumuskan kira-kira rekomendasi kebijakan terbaik yang bisa dapat diambil oleh pemerintah kita melalui badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, saya kira secara garis besar hampir sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan baik dari BEM maupun dari teman-teman OKP yang sudah mendahului. Secara garis besar dari kami sendiri, kita membawa tajuk menyoal Indonesia. Ya, kira-kira dengan 4 poin tuntutan yang sekiranya nanti bisa dikanalisasi, dan izin pimpinan DPR untuk nanti kami memberikan kajian akademik. Tapi saya untuk membacakan terlebih dahulu. Jadi mengenal Indonesia kita bagi ke dalam 4 klaster. Yang pertama, kami menyoal kepada pemerintah dan aparat keamanan. Kita sama-sama bersepakat bahwa niat kita melakukan demonstrasi pasti baik. Menyampaikan aspirasi, menyampaikan persoalan bangsa dan negara, meskipun di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sekali lagi, kami pertegas niat mahasiswa, teman-teman BEM maupun OKP adalah untuk perbaikan bangsa. Dan dalam momentum Agustus ini, saya kira ini merupakan sebuah error daripada situasi kebangsaan kita dan perlu kanalisasi yang terbaik. Sehingga tadi, pertama kami ingin menyoal kepada pemerintah dan aparat keamanan, menuntut agar pemerintah segera melakukan penyelidikan secara tuntas terhadap kematian warga sipil, termasuk Afan Kurniawan, serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh rakyat. Kemudian, kami juga meminta untuk segera dilakukan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh, dengan fokus pada peningkatan profesionalitas aparat keamanan, serta mengusut tuntas kelompok-kelompok atau individu yang melakukan tindakan anarkisme, memanfaatkan aksi unjuk rasa untuk tujuan-tujuan tertentu yang merusak ketertiban umum. Mungkin secara praktis, seperti dikatakan oleh kawan-kawan tadi, bisa membentuk tim investigasi independen, kemudian juga dibuka secara transparan kepada publik dalam proses maupun hasil daripada tim investigasi tersebut. Kemudian kedua, kami menyoal DPR dan partai politik. Saya kira salah satu trigger daripada kekecewaan masyarakat dan menyulut aksi di bulan Agustus ini adalah respon daripada DPR dan partai politik. Sehingga kami mendesak kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR, melakukan transparansi penuh terhadap seluruh anggaran, fasilitas, dan penggunaan dana yang berkaitan dengan kegiatan legislatif. Kemudian kami juga meminta kepada DPR untuk memecat anggota DPR yang terbukti melakukan tindakan provokatif atau penyalahgunaan mandat yang diberikan oleh rakyat, serta memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan integritas, seperti yang terjadi pada beberapa kasus di masa lalu, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Jadi saya kira DPR kita masih kita percaya, DPR kita masih hasil daripada proses demokrasi yang sah. Adapun kepercayaan yang semakin menurun ini karena tindakan 1-2 oknum di dalamnya. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut, kami minta kepada pimpinan DPR, khususnya pimpinan partai politik, untuk melakukan evaluasi secara total. Kemudian menyoal reformasi dan legislasi pro rakyat. Menuntut DPR agar segera mengesahkan beberapa RUU yang berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi, mulai daripada RUU perampasan aset, kemudian perlindungan pekerja rumah tangga,
untuk peningkatan perlindungan hak buruh domestik dan RUU masyarakat adat. Kemudian kami juga mendesak untuk menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam beberapa revisi Undang-Undang Agraria, kemudian KUHP, RUU Polri, dan RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sipil lainnya. Kemudian kami juga menyinggung ekonomi dan kesejahteraan, menyoal ekonomi dan kesejahteraan Indonesia hari ini. Kami meminta kepada pemerintah dan DPR khususnya untuk segera mencabut kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan merelokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk kepentingan yang lebih produktif, pro rakyat, serta penguatan sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk peningkatan kesejahteraan guru yang tadi disampaikan oleh Tum Prima, Tum PMNI juga menyampaikan. Kita melihat bagaimana kondisi tenaga pendidik kita hari ini, kemudian kondisi buruh kita, kemudian pekerja informal yang sampai hari ini belum mendapatkan kepastian seperti jaringan pengamanan sosial dan sebagainya. Saya kira ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Kemudian kami juga menyoal perihal untuk segera mendesak pemerintah menerapkan sistem perpajakan yang progresif, yang lebih adil, di mana individu atau kelompok orang-orang yang kaya atau kelompok-kelompok kaya membayar pajak yang lebih besar. Sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak dibebani dengan pajak-pajak yang tidak proporsional untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif. Kami kira demikian, mohon izin, dan sekiranya nanti ada proses lanjutan agar kami juga dapat mengawal bagaimana rekomendasi kebijakan ini untuk segera bisa diimplikasikan atau diaplikasikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami untuk menyerahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.